Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincie Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang pengkhianatan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang pengkhianatan dalam pernikahan ini, namun belum tuntas dibicarakan. Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan ini. Namun, supaya para pendengar kita yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara ini atau yang lalu tidak mengikuti, baru kali ini mengikuti, boleh minta kesediaan Pak Paul untuk mengulas secara singkat apa yang pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak. Jadi kita memang memfokuskan pada perselingkuhan, Pak Gunawan, tapi memang kita itu tuh mau melihat ke akarnya ya, bahwa sebetulnya perselingkuhan adalah sebuah pengkhianatan, maka dampaknya itu begitu mendalam. Orang yang menjadi korban perselingkuhan biasanya itu terluka sangat dalam sekali karena memang ada unsur pengkhianatan di dalamnya. Dan kita tahu pengkhianatan itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kepercayaannya yang telah kita berikan kepada seseorang. Dan kita juga bahas bahwa bukan saja perselingkuhan, meskipun yang paling sering kita dengar perselingkuhannya, tapi pengkhianatan juga bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam. Misalnya juga adalah orang yang secara langsung apa nggak langsung udah sebetulnya tuh mempunyai dunia tersendiri, melihat pornografi, nggak lagi mau berhubungan dengan istrinya, atau ada yang menjalin hubungan dengan sesama jenis di luar nikah, jadi macam-macam yang lain-lainnya. Namun yang kita juga bahas adalah bahwa ternyata tuh penyebabnya tuh macam-macam juga, nggak sesimpel itu. Jadi kita juga sering menemukan bahwa orang-orang itu tuh mungkin udah lama menumpuk masalah, udah nggak rasa puas lagi dengan pasangannya, atau ada yang rasa buntu nggak bisa nembus ke pasangannya, coba memberitahukan pasangan kok nggak bisa didengerin, coba diminta pengertiannya kok nggak bisa diberikan. Jadi akhirnya udah daripada terus hidup dalam kebuntuan, dalam ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan, dan juga mungkin dalam kehampaan dan kesepian, akhirnya dia mencari alternatif lain. Alternatif untuk keluar dari ketidakbahagiaannya itu, dan yang dilakukan adalah bersama dengan orang lain. Dan juga ada orang yang mungkin udah terlalu tertekan, hidup bersama pasangannya, nah akhirnya dia butuh istirahat lah Jadi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya berhubungan dengan orang lain juga. Nah jadi kita melihat itulah hal-hal yang biasanya itu memunculkan dosa perselingkuhan. Namun kita juga lihat sebetulnya ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Nah kita sudah bahas bahwa yang pertama yang penting adalah dari awal seharusnya kita memilih pasangan lebih berhati-hati. Jadi kita mengerti nggak selalu kita bisa mengetahui semua tentang pasangan kita. Tapi cobalah lebih memperhatikan latar belakangnya pasangan kita, karakter sifat-sifatnya, apakah memang nggak stabil, mudah dia mau ambingkan, apakah memang orang ini butuh sekali pengakuan dari orang, dan juga kita mau melihat bagaimana keimanannya, kerohaniannya seperti apa, apakah dia memang seorang yang rohani, pengikut Tuhan yang setia. Jadi berhati-hati itu memang resep yang memang kita harus ikuti Dan yang kedua adalah karena begitu banyaknya perselingkuhan yang muncul dari pernikahan yang bermasalah. Nah, kita juga akhirnya membahas seharusnya lah dalam pernikahan kita nggak terlalu memfokuskan pada hal-hal yang kecil yang nggak penting. Cobalah fokus pada hal-hal yang penting dan yang positif itu. Kita kan mesti mengingat bahwa yang menyatukan kita pada awalnya adalah hal-hal yang penting itu bahwa misalnya dia orangnya bertanggung jawab, dia seorang perempuan yang juga misalnya bisa mengurus rumah tangga, dia orangnya setia. Nah hal-hal yang besar-besar yang penting-penting itulah yang kita fokuskan, dan sering-seringlah kita juga sampaikan penghargaan kita kepada pasangan kita atas hal-hal itu. Nah sedangkan hal-hal yang lebih kecil, yang tentang gaya hidup lah, kelemahan dia yang lain, udahlah
jangan terlalu dipersoalkan. Nah, selain kedua hal itu, Pak Paul, apakah ada hal lain yang bisa diupayakan, dilakukan, dikerjakan supaya jangan terjadi perselingkuhan dalam pernikahan, Pak? Yang berikut adalah seharusnya kita lebih memfokuskan perhatian kita pada pengembangan diri yang sehat ya. Kenapa kok kita harus lebih fokuskan pada pengembangan diri yang sehat? Sebab udah pasti ya, diri yang sehat itu misalnya nih ya, akan menghasilkan komunikasi yang sehat. Diri yang nggak sehat, yang negatif ya, yang sering nyalahin orang, nggak akan bisa menjalin komunikasi yang sehat. Pasti tuh waktu menerima teguran dia marah, tersinggung, nggak ditanggapi sedikit, ya ngamuk, ya, atau curiga, kamu maksudnya apa nih, motif kamu apa nih, jadi berpikiran buruk. Jadi sekali lagi diri yang nggak sehat itu tuh akan memberi dampak yang langsung misalkan kepada komunikasi. Dan sudah tentu juga diri yang sehat itu akan menghasilkan juga relasi yang sehat dengan pasangannya, sehingga dia bisa berelasi dengan baik. Tapi orang yang dirinya nggak sehat, memanipulasi ya, memanfaatkan pasangan, ada yang merasa perlu menjajah pasangan, ada yang merasa perlu menaruh pasangan dalam sangkar, ada yang merasa memanfaatkan. Jadi akhirnya tuh relasi nggak sehat ya, bukan untuk saling memberi, saling membangun. Jadi akhirnya tuh bagaimana bisa saling menggarong. Nah, jadi penting sekali memang diri yang sehat itu kita fokuskan. Diri kita sendiri ya, kita mesti perbaiki diri sehingga makin hari kita makin sehat. Tapi seringkali orang tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak sehat atau sakit itu. Dia nganggap sehat terus, tetapi timbul masalah berulang kali timbul masalah di dalam rumah tangganya. Sebetulnya salah satu ya indikator yang sederhana yang bisa kita gunakan ya untuk melihat diri kita sehat menggak sehat adalah begini nih. Kalau kita memang memiliki diri yang sehat, kita cenderung menarik orang kepada kita loh. Tapi kalau kita memang bukan diri yang sehat, kita cenderung tuh menghalau orang. Jadi sebetulnya kita bisa lah bercermin diri dan melihat apakah kita orang yang dikerumuni nggak sama orang. Orang senang ngobrol sama kita, orang senang bertanya kepada kita dan kita memberikan masukan. Nah itu pertanda memang kita diri yang sehat gitu. Makanya kita menarik orang. Sebab kita tuh secara alamiah nggak suka dengan orang yang nggak sehat, yang nanti mengkritik kita, yang salah mengerti, yang nanti tersinggung lah, yang nanti memanipulasi kita lah. Kita nggak suka dengan orang-orang seperti itu dan kita akan menjauh dari mereka. Atau orang yang negatif, yang bisanya ngeluh aja, kita nggak suka. Jadi ya itu salah satu ukurannya. Kalau kita memang lihat memang kita kurang sehat nih ya, orang kok kayaknya nggak mau deket-deket sama kita, ya udahlah kita akui kita ada masalah dan kita coba cari bantuan untuk memperbaiki diri kita. Nah susahnya ketika orang tidak datang kepada kita merasa memang yang bermasalah itu orang lain bukan saya gitu. Mereka yang tidak mau dekat dengan saya mau aja. Nah ini juga tidak sehat sebenarnya Pak Bos. Betul. Iya, kadang-kadang jadi begini ironinya Ibu Dince dan Pak Gunawan. Orang yang relatif sehat, orang yang lebih bersedia mendengar ya masukan tentang dirinya, meskipun itu bukan masukan yang positif. Dia lebih siap lah menerima kritikan atau apa. Tapi kalau kita memang kurang sehat, lebih susah mendengarkan masukan dari orang ya. Jadi akhirnya kita cenderung tuh mengatakan orang lah yang nggak mengerti kita, orang lah yang memang berpikiran buruk. Wah, jadi semua salah orang lain begitu. Ada juga suami yang sudah sering berbuat yang salah, tapi di hadapan istrinya dia selalu mengatakan yang benar. Sehingga pada satu saat istrinya mengatakan, kalau kamu sudah melacur terus, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih baik cerai. Karena saya sudah berdoa terus buat kamu dan kamu tidak berubah. Itu keputusan yang seperti apa seharusnya diambil seorang istri terhadap suami yang sudah seperti gitu. Nah dalam kasus itu jelas-jelas nggak sehat kan itu? Nggak sehat dan dia nggak mau mengakui problemnya dan dia nggak mau menyelesaikan problemnya ya. Jadi memang ya sudah tentu si istri hanya bisa meminta suaminya untuk bertobat ya, sadar, bertobat dan sadar. Tapi kalau memang suaminya terus sudah begitu, bisa bagaimana itu? Dan kita nggak mau juga, nah dalam hal itu saya sih pribadi akan membenarkan ya. Dia nggak bisa terus-menerus itu dalam ketakutan. Nanti kapan-kapan suaminya bisa mungkin terkena penyakit sama dia. Atau bersikap kasar, atau misalnya ya nanti dia bisa terkena HIV, AIDS segala macam, itu kan bisa terjangkit dan si istri akan jadi korban. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu memang mungkin sekali langkah terakhir adalah harus memang berpisah dengan suaminya. Kalau memang suaminya sama sekali nggak melihat diri dan untuk bertobat. Hal lain apa yang bisa dilakukan atau dikerjakan di dalam menjaga supaya jangan terjadi perselingkuhan atau bahkan
pengkhianatan dalam pernikahan? Seharusnya kita telah merencanakan dan melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi pernikahan itu tuh perlu ya diisi dengan hal-hal yang memang menyenangkan. Karena kalau nggak ada sama sekali tuh akhirnya lebih banyak kewajiban, tugas, dan akhirnya kita juga harusnya capek. Nah, udah begitu terus kita lihat orang kok senang, bisa menyenangkan kita berkata, oh dia pasti lebih baik daripada kita. Padahalnya tanggung jawab ada pada diri kita sendiri awalnya dengan pasangan kita. Kita lah yang mesti merencanakan, melakukan hal-hal yang memang menyenangkan. Ya misalkan sering-seringlah pergi, sering-seringlah rekreasi. Bersama, ya nikmatilah. Nah tadi saya sudah singgung, seringkali tuh kita sama pasangan sendiri nggak bisa, nanti sama orang lain baru bisa. Ya kita berkata, ya sama dia lebih bahagia. Ya sama pasangan sendiri kenapa enggak direncanakan, ya coba dong lakukan sendiri. Dan besar kemungkinan kalau memang dari awal pernikahan kita udah membiasakan diri untuk pergi menikmati hidup ini, rekreasi dan sebagainya, kita makin akhirnya juga lebih bisa ya pergi bersama tanpa harus misalnya bertengkar di jalanan, lebih bisa menikmati ya waktu dengan pasangan kita. Jadi intinya kegiatan yang menyenangkan itu akan menciptakan hati yang senang. Dan hati yang senang akan menciptakan relasi yang kuat. Betul itu Pak Paul. Setelah saya tidak bekerja, kan saya 8 tahun bekerja di Surabaya, jauh dari suami. Tapi setelah tidak bekerja, saya merasakan kita hampir tiap pagi jalan sama-sama. Itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Walaupun kita tidak ke tempat yang indah, atau kita ke pasar sama-sama. Ya. Tapi itu membuat kita makin akrab. Betul. Itu bagus sekali. Betul, hati yang senang benar-benar tuh akhirnya menciptakan relasi yang kuat. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti itu yang kita memang juga mesti suburkan dalam relasi kita. Ya, di situ memang pasangan itu harus saling mengenal gitu Pak. Karena apa yang menyenangkan buat saya belum tentu menyenangkan buat istri saya gitu. Ya. Nah, sehingga harus dicari bersama-sama apa yang menyenangkan itu lalu bisa dikerjakan bersama-sama. Berdua gitu. Ya. Ya, jadi ya kadang-kadang sudah tentu ya kita harus mengalah ya. Kita mungkin nggak terlalu menyenanginya, tapi pasangan kita menyenangi, ya udahlah kita mengalah. Dan tentu ada hal-hal yang kita bisa lakukan di mana kita dua-dua juga senang. Ya, dan kata Ibu Dince tadi yang nggak harus memang mengeluarkan uang yang mahal, karena bisa juga kita jalan pagi bersama. Itu juga udah cukup kok. Ya, unsur menyenangkan ini yang penting untuk dilakukan di sini. Gitu, jadi bukan kegiatannya itu sendiri, tetapi perasaan senang yang ditimbulkan dari itu. Betul. Karena kadang-kadang kalau itu sudah dilakukan berkali-kali lalu membosankan. Ya. Dan kalau keduanya mulai bosan ya cari kegiatan yang lain nanti. Ya, jadi banyak ya sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan bersama ya. Ya, yang lainnya lagi apa Bapak? Kita misalnya ya seharusnya lebih memberi lebih banyak waktu untuk belajar mengambil keputusan bersama. Ini sungguh-sungguh adalah sebuah keterampilan yang mesti kita pelajari. Kita bisa mengambil keputusan, belum tentu bisa mengambilnya bersama-sama. Sehingga dua-dua bisa searah. Nah, ada kalanya tuh, orang tuh, waktu menikah tuh, ya karena nggak terbiasa, ya bertengkar dia ya, karena kan nggak cocok gitu ya. Akhirnya yang mereka lakukan adalah nyerah. Nggak usah lagi dah ambil keputusan bersama. Saya ambil sendiri dah. Nah, yang terjadi jadinya akhirnya tuh jurang pemisah makin membesar. Makin nggak bisa mengambil keputusan bersama. Padahal kita tahu dalam hidup ini nih kita mesti ada kalanya mengambil keputusan bersama. Nah kalau kita itu yang menjadi pihak yang pasif, pasangan kita yang ambil keputusan terus, lama-kelamaan kita berontak. Kita merasa kita nggak punya hak dalam rumah tangga ini. Dan akhirnya menimbulkan masalah. Jadinya kita akhirnya tambah-tambah ini ya, jauh dari pasangan kita. Jadi ya biasakanlah, belajarlah mengambil keputusan bersama ya. Nah kita misalnya meminta dia untuk mengubahkan pendapatnya, kita dengarkan kenapa dia berpendapat begini. Kita coba misalkan cari jalan tengah, kita cari alternatif lain. Memang akan lebih banyak waktu yang harus diberikan, mungkin sedikit lebih pusing juga, tapi makin sering kita melakukannya, makin bisa kita mengambil keputusan bersama. Dan nantinya tuh kalau udah makin sering dan makin mudah, dan kali tuh nggak gitu lama lagi. Makin terampil. Makin terampil, betul. Jadi ini suatu keterampilan yang memang mesti dikuasai. Dan yang tadi saya sudah singgung adalah ya saya sayangkan, ya begitu banyak orang yang nggak mau menguasainya karena merasa udah dah dari awal-awal pernikahan udah nyerah dah, nggak usah dah,
Akhirnya buat daerah masing-masing. Ini wilayahmu, kamu yang ambil keputusan. Ini wilayah saya ambil keputusan. Nggak boleh campurin masing-masing. Kalau campurin masing-masing ribut. Nah akhirnya dunianya makin terpisah. Ada jurang, relasinya juga makin retak. Ya kalau saya melihatnya itu bukan keputusannya itu yang penting Pak Pol, tetapi menyamakan persepsi menghadapi sesuatu problem yang dihadapi itu harus dihadapi bersama-sama gitu. Betul. Supaya jangan si suami ngomong gini, si istri ngomong gini, lebih-lebih di depan anak. Ya. Anak juga akan bingung. Betul. Betul sekali. Jadi pengambilan keputusan memang diawali oleh penyelarasan persepsi Pak Gunawan. Tepat sekali. Dan itu yang memang susah tuh. Jadi memang mesti belajar melihat dengan sudut pandang yang sama. Sebab itu saja tuh perlu waktu tuh untuk melihat dengan teropong yang sama. Karena kita memang masing-masing membuat teropong yang berbeda. Contoh yang paling gampang misalnya nih ya. Tadi kita baru saja bicara tentang rekreasi bersama ya. Nah ada orang misalnya yang berkata, ya nggak apa-apa, ya kita keluar uang lebih banyak lah, nikmati, namanya juga rekreasi. Ya nggak apa-apa lah, ya lebih mahalan kita naik misalnya pesawat terbang yang lebih bagusan, kita misalnya mau tinggal di hotel yang lebih bagusan, nggak apa-apa lah, sekali-sekali kok rekreasi. Yang satunya akan berkata misalnya, kenapa harus begitu? Kalau bisa kita yang lebih murah, kenapa harus mahal? Jadi akhirnya ribut. Karena sekali lagi itu persepsinya udah berbeda. Rekreasi harus seperti apa? Nah yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya tabrakan. Jadi harus disamakan. Harus disamakan. Jadi biarkan memang muncul pertengkaran yang nggak apa-apa, tapi yang ngomong lagi, coba selaraskan lagi. Nah makin sering kita selaraskan, perlahan-lahan kita makin sering ketemu sebetulnya. Asalkan memang ada kerelaan untuk mengalah juga di hati, nggak selalu harus menang, begitu. Ya kalau gitu selain bersama-sama mengambil keputusan, itu adalah juga bersama-sama menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dalam keluarga itu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan ya, karena nggak bisa nggak dalam pengambilan keputusan karena misalkan nggak ada keselarasan ya pasti muncul konflik. Nah gimana tuh kita harus menyelesaikan kalau sampai konflik itu muncul? Nah saya memberikan beberapa prinsip yang sederhana. Yang pertama adalah ingatlah bahwa di dalam yang benar ada yang salah dan di dalam yang salah ada yang benar. Jadi jangan terlalu yakin diri. Kenapa tuh kita akhirnya tuh ya bertengkar gitu? Karena anggap diri benar gitu. Tapi seringkali bukankah tuh waktu kita amati di dalam pendapat kita yang kita anggap benar itu tuh dalam keputusan kita itu ada hal-hal yang sebetulnya yang salah juga lah kita akui dah. Dan kita anggap pasangan kita salah semuanya. Tapi kalau kita pikir-pikir ada benar juga kenapa dia berpikir begitu. Ya misalkan tadi saya sebut tentang contoh rekreasi itu, ya mungkin kita bisa berkata iya ada benarnya juga lah ya, nggak usah naik yang mahal, nggak usah tinggal di hotel yang terlalu bagus ya nggak apa-apa dah, bisa irit di sana, irit di sini atau kita kompromi. Ya jadi ingat prinsip yang pertama itu. Dan yang kedua adalah memahami dan menyampaikan pemahaman adalah separuh jalan menuju perdamaian. Jadi waktu kita konflik, cobalah ulang yang dikatakan oleh pasangan kita. Untuk memastikan kita sungguh-sungguh memahaminya. Nah, waktu pasangan mendengar, kita mengatakannya dengan tepat, bahwa itulah yang dia pikirkan, itulah yang dia rasakan. Udah rasa lega tuh. Sehingga mungkin saja jalan menuju perdamaian sekarang lebih mulus ya. Dan yang ketiga prinsip yang sederhana yang akan saya bagikan adalah kerugian dari mengalah ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Dan keuntungan dari kemenangan ternyata tidak semanis yang dibayangkan juga. Misalkan kita rasa kita menang lah ya, pasangan kita nurut sama kita. Ya nggak semanis kayak gimana juga kok, ya biasa menurut aja. Menurut dengan terpaksa. Karena dia menurut jangan terpaksa juga. Nah sedangkan kalau kita yang harus mengalah, ya ternyata mengalah juga ya nggak seburuk yang kita bayangkan dah. Ya udah dah, jadi dengan kata lain ya udahlah jangan terlalu ya mempertahankan pendapat lah, masing-masing belajarlah untuk lebih cepat mengalah. Ya cuman ini kan menyangkut soal gengsi seseorang gitu Bapak. Untuk mau mengalah gitu, untuk mau mundur sejenak gitu. Sehingga biasanya konflik ini yang tadinya masalahnya sepele jadi begitu kompleks karena banyak hal yang masuk di situ akhirnya. Ya. Ya, seringkali itu seperti itu juga Pak Gunawan, betul. Ya, berarti masih ada hal lain yang perlu kita kerjakan, Pak Pol, untuk menjaga supaya tidak ada pengkhianatan di dalam pernikahan. Apa itu, Pak Pol? Yang lain adalah kita seharusnya lebih membatasi diri dan lebih mengawasi pasangan dalam pergaulan. Jadi kita
sendiri harus menerapkan monitor untuk diri kita. Ya batasilah, jangan terlalu bebas. Tapi ya juga mengawasi pasangan. Penting mengawasi pasangan, Bu Dince ya. Kayak satpam gitu. Ya sekali-sekali kita harus tanya ya. Kenapa kok pulangnya malam? Kok kamu mesti antar dia? Nggak apa-apa tanya begitu. Ya jadi berikanlah izin kepada pasangan kita untuk bertanya kalau memang dia meragukan. Ya sebab ini nih ya. Kita memang harus sadar bahwa diri kita itu tuh punya rasa ingin tahu. Termasuk rasa ingin tahu dosa. Mau melakukan perselingkuhan, rasanya gimana nih ya. Nah kadang-kadang itu muncul tuh. Nah rasa ingin tahu melahirkan apa? Rasa ingin puas dari hubungan selingkuh itu. Rasa ingin puas melahirkan rasa ingin lagi. Nah jadi ya memang kita mesti hati-hati tuh ya dalam pergaulan. Jangan anggap remeh. Sebab ya perselingkuhan seringkali memang dimulai dari pergaulan yang bebas itu. Dan biasanya orang yang berselingkuh atau berkhianat itu selalu punya alasan untuk menutupi kesalahannya. Iya. Ya, dia nggak mudah sekali untuk berkata memang ya ini nih kesalahan saya, ya saya memang lemah. Nggak mau ngaku memang, betul. Ya, jadi mana yang lebih utama kita lakukan? Mengawasi diri sendiri atau mengawasi pasangan kita? Udah tentu kalau kitanya memang menyadari kelemahan kita ya kita harus mengawasi diri sendiri. Sebab ya pasangan kita nggak selalu bersama kita dan kita memang akan selalu bisa berbohong ya. Maka kita harus mengawasi diri sendiri yang paling penting. Kita tahu bahwa Tuhan melihat kita ya dan mengawasi. Tapi itu sebenarnya bisa kita sharingkan dengan pasangan kita dan mengatakan untuk tidak segan-segan mengoreksi kita atau melakukan pengawasan terhadap diri kita. Ya. Dengan izin yang kita berikan itu memudahkan pasangan untuk melakukan pengawasan gitu Pak. Ya itu saya kira memang harus kita lakukan ya. Meskipun kita mungkin nggak suka ditanya-tanya oleh pasangan, tapi lebih baik begitu kok. Sehingga kita juga lebih berhati-hati daripada kita tuh tahu kita bisa bebas berbuat semau-maunya, pasangan nggak akan tanya. Nah kita manusia berdosa bisa sekali waktu lengah ya ini jatuh. Tapi intinya kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan seperti itu ya Pak. Ya maka ya saya masukkan lagi yang berikut adalah dalam mencegah perselingkuhan kita seharusnya lebih banyak ya memberi perhatian pada hal-hal rohani ya. Ini memang kuncinya ya. Kita mesti ya mengasihi Tuhan ya, lebih melayani Tuhan. Cuman ya benar-benar deh ya hidup takut Tuhan. Jangan main-main dah. Hidup harus takut Tuhan dan lebih dan juga harus benar-benar hidup kudus. Itu yang kita harus pentingkan ya. Pak Paul, ada pertanyaan sekarang. Kalau sudah terlanjur, sudah ketahuan dikhianati, apakah istri atau suami bisa menerima kembali pasangannya apa adanya? Karena tentu ada ganjalan dalam hatinya. Nah ini pertanyaan yang memang penting ya Bu Dince. Jadi apa yang harusnya dilakukan sekarang ya kalau udah terjadi seperti itu ya. Nah langkah pertama ini nih yang saya akan tanyakan Ibu Dince. Bukanlah menanyakan apakah ia berniat memulihkan relasi. Tapi kita memang harus bertanya apakah kita berniat memulihkan relasi. Kenapa kita harus bertanya demikian? Sebab kalau memang kita berniat memulihkan relasi ya, perjalanannya itu tuh panjang. Jadi kita mesti memiliki kesabaran. Membereskan masalah akibat perselingkuhan itu tuh waduh panjang sekali. Kita mesti sabar. Dan yang kedua adalah memang diperlukan dukungan yang kuat. Kita mesti punya teman, sahabat, anak keluarga, hamba-hamba Tuhan yang bisa memberikan kita dukungan. Sebab kita akan anjlok, naik turun. Diombang-ambingkan oleh perasaan kita, oleh tindakannya dia. Dan yang berikut adalah diperlukan iman yang tegar, benar-benar. Kita masih terus berdoa bergantung pada Tuhan dan kekuatannya. Karena kalau enggak anjlok lagi. Jadi memang ini perjalanan yang sangat susah. Jadi kita memang harus tanya pertama-tama. Kitanya berniat nggak memulihkan. Kalau kita berniat, nah itu tuh konsekuensinya harus kita tanggung memang. Apa akibatnya bagi anak-anak? Misalnya anak-anak sudah lihat ayahnya selingkuh. Lalu sekarang ayahnya bertobat lagi. Ibunya terima. Itu apa tidak ada sesuatu yang misalnya ada anak yang benci kepada ayahnya. Udah pasti itu memang jadinya itu hal yang perlu dibereskan dan harus dibereskan memang mungkin lewat counseling ya dan itu memang akan makan waktu lagi. Nah, selain niat yang begitu kuat Pak Paul, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita harus menimba kekuatan setiap hari ya dari Tuhan.
lewat doa dan firman-Nya. Nggak bisa lepas tuh. Setiap hari datang ke setiap Tuhan. hari gitu. Betul. Yang kedua, kita mesti fokuskan perhatian kita pada tugas dan tanggung jawab kita saja. Bukan pada tugas dan tanggung jawab pasangan kita. Nggak bisa tuh kita berkata, kamu seharusnya mikirin dong, kamu seharusnya di rumah dong. Ya memangnya dia nggak mau kok. Dia memang lagi sibuk sama orang lain. Udah, fokuskan pada tanggung jawab kita saja. Yang ketiga, jangan terlalu memperhatikan detail perbuatannya. Sebab ini akan mengayunkan suasana hati kita. Nah kadang-kadang saya dapat komentar begini dari korban perselingkuhan. Aduh, dia hari ini kok kayaknya baik ya. Dia hari ini memperhatikan saya ya. Dia senang. Besokannya hubungi saya lagi. Wah ilah, dia kemarin tuh nggak pulang malam-malam. Sampai paruh pagi baru pulang. Anjol lagi. Udah, saya sering katakan jangan perhatikan detailnya. Dia akan begini, naik turun. Dia akan baik, dia akan nanti tinggalin kamu. Jangan dipusingin dah. Fokuskan aja pada diri. Jadi yang kita mesti ingat adalah keluarga membutuhkan kestabilan. Dan saat ini kita adalah satu-satunya tiang dalam keluarga. Jadi kita mesti kuat, mesti stabil demi anak-anak kita. Ya, memang banyak langkah-langkah konkret yang sudah Pak Paul sampaikan. Namun sebelum kita menyudahi perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Roma pasal 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini firman Tuhan yang kita dapat gunakan sebagai pegangan dalam menghadapi krisis pengkhianatan dalam keluarga kita. Kita mau bertahan sebab kita tahu kesengsaraan ini bisa memang membentuk kita menjadi orang yang lebih tangguh, yang lebih tekun lagi dan lebih kuat lagi. Dan kita tahu bahwa Tuhan dengan kasih-Nya sudah juga mencurahkan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan itu akan bisa memberikan kepada kita pengharapan. Ya, terima kasih Bapak. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengkhianatan dalam pernikahan, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.